Nah, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Pak Babin dan Unit di acara Kopi Babin. Kita sudah lama nih nggak produksi ya Mas Dul ya. Nah, pemirsa, dunia digital sekarang sudah sangat update ya, di mana-mana semua menggunakan konten dan media sosial sebagai sarana untuk menjalin komunikasi, sekaligus salah satunya adalah untuk menambah penghasilan. Salah satu musisi kebanggaan Indonesia yang berasal dari Purworejo juga, kenal nggak? Yang biasa main cover akustik. Ya jelas lah. Nah, itu adalah salah satu contoh tokoh yang sangat menginspirasi bagi kaula muda, tentunya juga kita warga Purworejo, Dul. Langsung saja tanpa basa-basi kita panggil Mas Felix Irwan Saputra. Tepuk tangan. Halo Bro, apa kabar? Baik. Halo Mas. Silakan duduk Mas Felix ya. dan Pak Bram. Udah nggak asing lagi kan dengan beliau kan. Nah, kita Pak Babin gimana? Sebelum mengamati acara kurang etis lu. Nggak ada kalau nggak ada kopi lu. Oh, boleh. Kamu tahu kok ngantuk aku, Dul? Tahu nggak kenapa? Kemarin aku seharian pagi aku nggak makan, Dul. Kenapa Pak Babin mikirin Mas Felix? Mikirin Mas Felix karena wawancara kalau beliau. Wah, Siangnya sampai aku nggak makan, Dul. Mikirin Mas Felix. wah ngeri ya. Iya. Malamnya tadi malam aku di Palembang nggak bisa tidur. Mesti mikirnya Mas Felix. Ya bukan, mau pagi nggak makan, siang nggak makan, ya lapar nggak bisa tidur. Oke, bentar, tak ngambil kopi. Oke, ambil. Mas Felix, apa kabarnya ini? Bagus, baik Mas. Alhamdulillah. Kita semua nggak nyangka ya, Nan ya. Betul. Ternyata beliau ini orang Purworejo. Apa benar ini, Mas? Iya. Purworejonya mana, di daerah kecamatan mana? Saya orang Purworejo, saya kecamatan Purwodadi. Saya lahirnya di Desa Jenarowetan. Lahir di situ? Lahir di situ. Sekolahnya di situ? Sekolahnya di situ. Berarti cilane mancing welut juga, Mas? Mancing welut, adus kali, golek water cetul. Anak kecil pada umumnya. Terus pokoknya deso banget. Sangat deso. Ternyata seperti itu juga, Dul. Ya. Beliau ternyata benar-benar asli Purworejo. Sekolahnya di SMA. Saya SMP-nya di SMP 27 itu Bubutan yang pinggir laut sana. Iya, yang ada di pinggir sawah ya. Terus saya SMA-nya di SMA 3 Keduren. Oh, sini yang Jalan Jogja itu. Ya benar Jalan berarti. Jogja. Tahun berapa lulusnya Mas Felix? Lulus tahun 2010. Kita ini ya,
penikmat beliau ya? Betul. Saya kasih. fans lah. Saya fans beratnya Mas Terima kasih, Felix. Pak. Pernah suatu saat, ini awal-awalnya saya tahu Mas Felix. Cerita. Jadi pada saat itu saya sering lihat reaction di YouTube ceritanya nih. Pada suatu saat ada reaction terkait dengan video pembuatan video. Di bawahnya ada suggestionnya Mas Felix. Ini siapa ini Mas Felix ini? Kita coba. Wah, suaranya luar biasa Pak Babin. Terima kasih. Keren. Sangat berkarakter ya. Luar biasa. Iya, betul. Baik itu pitch controlnya, ngerti Nah, nggak iya. kan? Kayak orang musisi. Ngerti nggak? Nggak ngerti dong. Itu teknik-teknik olah vokal Mas Felix ya? Ya. Mas Felix itu satu pertanyaan. Belajar dari kecil, les vokal apa bagaimana? Kalau saya memang dari kecil karena kakak-kakak saya tuh memang udah suka musik. Terus mereka kalau pulang nongkrong suka bawa gitar gitu. Jadi akhirnya ke bawah. Jadi kalau nongkrong di kampung pun waktu dulu itu kalau nongkrong di kampung di pos kamling itu pasti ada gitar. Oke. Dan ya belajarnya sebenarnya dari nongkrong. Dari nongkrong jadi belajar musik, jadi bisa nyanyi-nyanyi bareng. Ya. Sebenarnya awalnya dari situ. Tongkrongan yang gerdu, Tongkrongan yang gerdu, nyanyi. Lagunya apa waktu itu? Masih inget nggak yang pertama? Banyak ya, dulu tuh Ungu, terus Peter Pan. Langsung itu lagunya? Iya. Kalau saya dulu waktu kecil belajar lagu yang paling sadis tuh. Apa sih? Potong bebek angsa. Enggak. Berarti intinya Mas Felix itu otodidak ya, bukan Otodidak. karena les ya. Otodidak. Tak pikir pinter gitar karo nyanyi apik, rambutnya gondrong. Iya. Gondrong itu apa? Tadi disebutkan sama beliau berawal dari seneng musik. Oh, seneng Tapi beda Mas Felix sama Mas Dul. Beliau seneng musik dan diasah. Akhirnya bisa nyanyi. Kalau dia seneng musik juga nih. Tapi keliru ini. Apa tuh? Ya, jadinya nanti kita tes ini ya, dia nyanyi juga ya. Boleh. Seneng tok tapi ya. Oh, penikmat. Terus Mas Felix, setelah dari Purworejo itu kemana? Kalau kita boleh ngulik kehidupan beliau waktu dulu ya, langsung kuliah di Jogja apa ke Jakarta atau gimana? Jadi saya saya sekolah di Keduren. Setelah lulus itu saya langsung pergi ke Jakarta karena udah kayak tradisi tuh. Kalau orang kampung itu kalau udah lulus sekolah, kalau dia nggak kuliah, dia biasanya merantau. Karena modalnya apa Mas merantau di Jakarta? Nekat? Modal nekat sih sebenarnya. Modal nekat karena gimana ya? Saya dilahirkan dibesarkan dari orang tua yang tidak apa ya istilahnya, nggak kaya banget dan nggak miskin banget juga, tapi modalnya ya kepercayaan dari orang tua sih kalau saya. Jadi orang tua percaya, saya pergi. Terus di Jakarta itu tempat pertama kali saya kerja itu di salah satu rumah sakit militer di Jakarta. jadi apa itu? Perawat? Enggak, saya jadi cleaning service dulu. Serius? Saya jadi cleaning service. Saya bersihin kamar mayat. Biasa berarti Mas ya? Ya mual-mual sebenarnya. Makanya saya nggak betah di situ. Oke, itu berapa lama itu di situ? Itu bentar banget. Karena mungkin masih kaget ya, lulus sekolah langsung kerja. Itu mungkin sebulan 2 bulan saya cuma di situ. Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Habis itu kemana Mas Felix? Habis itu saya agak lupa inget urutannya, cuman kerjanya saya ingat. Jadi habis itu tuh kalau nggak salah saya sempat bolak-balik ke Purworejo juga. Tapi itu belum nyemplung ke musik ya? Belum. Jadi sempet juga aku jualan akhirnya dari cleaning service itu aku ke Purworejo, aku jualan dawet. Dawet nggak tuh? Dawet hitam. Dawet hitam. Aku khas Purworejo. Dawet yang ireng-ireng iki lho, Dul. Ya, dawet hitam khas Purworejo. Buah iki lho meneng-meneng iki. Duit Duit iku sing mbayar ki duit. lagi. Duit cawe itu nak dinggo iku lho. Oke. Terus Mas, jualan dawet nih. Jualan dawet. Dawet ireng ya berarti ya? Dawet ireng saya jualan di pasar-pasar kayak kalau di pasar tradisional itu kan ada hari-harinya ya. Misalnya pasaran. Pasar Jenar itu Selasa, Jumat, Minggu kalau nggak salah pasarannya. Saya kalau hari itu saya di situ laku. Terus apa lagi ya, jualan dawet. Terus yang menghentikan penjualan dawet itu apa Mas? Habis itu kakak saya pulang dari Jakarta,
saya memutuskan untuk udah biar dawat ini biar kakak saya aja yang pegang. Akhirnya saya berangkat lagi ke Jakarta. Saya kerja lagi di kalau nggak salah di supplier obat. Jadi saya ngirim obat ke apotek-apotek gitu. Terus di situ kontrak habis, saya kerja di toko buku kedokteran. Toko buku. Ya, itu pun karena gajinya kayaknya nggak cukup, saya keluar lagi. Akhirnya saya kerja di jadi kasir di tempat makan fast food. Terus gajinya cukup lagi? Di situ cukup gajinya. Cukup terus? Cuman kok kayaknya kurang puas ya. Kayaknya aku kayaknya nggak di sini. Berarti Bro Felix itu memang ekspektasinya sangat tinggi ya? Betul. Bergejolak terus, Mas. Iya, bergejolak. Kayaknya tempatku nggak di sini gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke Jogja aja lah. Kita coba ke Jogja karena pressure di Jakarta itu menurutku terlalu berat buat aku. Mentalku kayaknya nggak di Jakarta deh. Kayaknya aku harus mulai ini di Jogja. Ini gini tuh, nek wong Jawa kan mengenal pitung. Mungkin beliau kemis kliwon jadi nggak cocok ngulon dan cocoknya kemis kliwon itu ngalahin ngetan. Bisa jadi, ya kan? bisa jadi. Terus ke Jogja? Terus ke Jogja itu saya jadi pelayan warung nasi goreng. Pelayan. Saya jadi pelayan warung nasi goreng. Terus singkat cerita yang punya nasi goreng itu udah nggak mau nerusin, akhirnya aku sendiri yang ngelola. Aku yang ngelola Sama teman-teman ya? waktu itu sendiri. Waktu itu sendiri, terus akhirnya saya minta bantuan teman, tapi ternyata juga nggak laku juga. Akhirnya Kesimpulan lagi nggak cocok di situ kayaknya. nggak cocok di situ kayaknya. Iya. Dan duit habis, udah nggak punya modal lagi. Terus saya pinjam gitar temen. Itu karena udah nggak ada pilihan lagi, karena saya udah nggak mau ngelamar kerja lagi karena saya ini tamatan cuma SMA, saya nggak kuliah. Kalau SMA ngelamar kerja paling ya bukan yang ngecilin ya Mas, tapi kayak, dan aku masih muda. Iya. Kayaknya kesempatanku juga masih banyak. Kalau aku nggak kerja sama orang, aku pikir akselerasinya akan lebih seru gitu. Jalanin hidupnya akan lebih seru. Oke. Jadinya akhirnya aku memutuskan untuk ngamen di jalan. Ngamen di jalan. Di Jogja ya itu Di Jogja. ya? Di warung-warung pecel lele. Berarti nggak di jalan dong? Di warung ya? Kalau di jalan ya nabrak. Di jalanan maksudnya ya? Ya, di Kehidupan jalanan ya? Di jalanan. Di warung-warung pecel lele, terus pokoknya di jalanan loh saya ngamen tuh. Itu mulai ada yang melirik kapan tuh Mas? Ada satu waktu saya dikasih space untuk main di satu mall di Jogja. Itu sebulan full. Dan dari situlah setiap turun panggung itu banyak yang minta nomor telepon. Nah, berawal dari situ ya? Berawal dari situ. Pada akhirnya ada yang nelpon tuh, itu salah satu hotel bintang 5 di Jogja, dan itu hotel pertama aku main reguler di hotel di Jogja. Itu namanya Hotel Ispark. Itu dia bedanya Mas Felix sama Mas Dulkemit. Kalau beliau dipanggil ke hotel suruh nyanyi di hotel, dia dipanggil ke kafe juga disuruh nyanyi dan tapi bukan di kafenya, di kafe di depan pakai kardus Angkringan. bukan, ngamen dia. Tapi ngomong kopinya dulu. nggak usah enak-enak. Lah aku di Kolesterol, diabetes. Jadi setelah kita ulik ternyata ya, kalau saya boleh ngomong nih dan izin, Ya, beliau itu nggak konsisten bro. ya betul. Kemudian juga nggak konsisten. Loh, kok bisa? Sing konsisten itu ngaku tuh. Kok bisanya? Sekarang gini, beliau tahun berapa lulus dan 2009 2009 dinasnya di di Mabes Polri. Mabes Polri. Mabes Polri. Pak Babin Bintara itu. Bintara. Terus beliau jadi Kasat Lantas di Purworejo. Ya. Pak Babin konsisten. Konsisten Bintara. Beliau sekarang dari Kabak SDM. Terus Pak Pak Babin tetap Bintara. Jadi konsisten aku. Beliau enggak. Mas Felix juga tadi. Jodohan Dawud, terus ngamen, terus dipanggil di hotel kan nggak konsisten. Nah, enggak. Jenenge tanda aja. Dok. Oke. Terus setelah itu Mas Felix
kapan nih mulai bikin konten di YouTube? Karena kan yang menginspirasi teman-teman ini karena terkait dengan dunia konten kreator kan. Ya, itu betul sekali. Ya, sebelum saya bikin konten di YouTube itu dulu saya pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat dan selalu gagal. Nah, ini menarik. Saya ikut IMB 2012, X Factor 2015, terus The Voice 2016. Nah, saya bikin akun YouTube itu sebenarnya tahun 2015, Mas. Ya, tapi belum diisi kali ya. Tapi belum maksimal. Baik. Jadi aku belum tak optimalin lah. Sambil ngamen, saya dapet tim, akhirnya kita optimalkan itu konten YouTube itu. Cari kameramen, editor mungkin akhirnya jadi ya. Terus bikin konten, masuk ke YouTube langsung meledak gitu. Enggak, Mas. Nah, itu butuh proses juga tuh. Nah, ini menarik. Karena di YouTube itu tuh nggak mungkin kamu bikin satu video langsung meledak tuh nggak mungkin. Ya, betul. Karena apa ya? Di sana tuh kayak kamu harus konsisten. Jadi aku tuh dulu bikin YouTube setiap hari harus upload. Setiap hari? Setiap hari harus upload satu video, Pak. Jadi hampir nggak pernah absen selama 7 bulan. Itu nyanyi semua ya? Nyanyi semua. Covering itu Cover lagu. Nah, ini sekarang gini nih. Ini dari pembicaraan kita, sedikit banyak saya bisa menyimpulkan bahwasannya ini boleh dibilang Mas Felix ini sudah sukses ya. Sudah sukses, sudah mencapai titik itu. Amin. Ini membuktikan bahwa seseorang akan sukses tidak bisa instan. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Tidak bisa instan. Ada perjuangan yang di situ yang harus dilalui. Banyak, Pak. Nah, karena Mas Felix sudah mencapai titik kesuksesan nih. Kemudian kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang lah, kondisi pandemi dan sebagainya ini. Ini banyak yang berdampak itu. Seluruh lini terdampak. Ya. Nah, saya mau tanya sama Mas Felix nih, apa nih dampak pandemi ini terhadap mungkin kehidupan Mas Felix sebagai seorang musisi ya di YouTube misalnya? Karena kalau saya kan memang ibaratnya kalau aku nggak ngamen ya aku bikin konten gitu sih. Jadi kegiatanku tetap bikin konten. Paling kalau untuk dampak yang lain paling agak stres ya, Pak. Karena biasanya ketemu orang banyak. Iya. Terus akhirnya hampir 2 tahun lontang-lantung aja. Paling konten aja sih, Pak. Pernah nggak street performance gitu? Maksudnya street performance di jalan, di pinggir jalan, kemudian dikerubungin orang banyak itu pernah nggak melakukan? Pernah. Itu malah di Makassar. Terus Makassar. Di tengah jalan langsung ngapain Dan? Mau dipukulin? Ayo enggak toh. Kok nyanyi ya? Nyanyi. Teman-teman bilang selah. Suruh nyanyi. Jadi waktu itu tuh ada cerita lucu sebenarnya di Makassar tuh. Jadi di Makassar tuh saya lagi belum. Di Makassar kan di Makassar enggak? Sebelah Malaysia. Bukan. Makassar Madiun ngetan sithik. Terus Mas. Jadi di Makassar itu saya lagi ada job private di sana. Terus ada Satgas Covid yang lagi ngumumin ya di pantai apa tuh namanya kalau di Makassar tuh? Lupa aku. Losari. Ya. Untuk tetap pakai masker apa segala macam, tapi sambil karaoke mereka kan, sambil ngibur diri mereka sendiri juga. Terus tiba-tiba aku datang, aku ikut nyanyi lah di situ, dikerubutin, aku langsung kabur. Karena jadi bikin keramaian kan. Sudah booming waktu itu. Ya. Sudah terkenal ya, sudah sukses ya. Waktu itu udah. Mas Felix, mungkin kita minta nasihat nih buat teman-teman yang nonton nih, para pemula yang mau memulai karirnya mungkin cover lagu misalnya atau berkarya membuat konten apapun di YouTube, mungkin pesan-pesannya Mas Felix. Buat teman-teman Purworejo yang pengen kayak bikin konten cover atau apapun lah ya. Sebenarnya apapun yang kita lakukan kita harus suka dulu dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita udah suka, kita ngelakuinnya udah nggak mungkin malas-malasan lagi karena udah suka. Betul, gitu. Lost lah ya. Iya, kita mencintai apa yang kita lakuin tuh itu enak. Ya. Kerja tanpa beban. Ya, oke. Dan konsisten aja sih. Sebentar Pak Babin. Dari tadi ngobrolnya serius. Bingung. Sebenarnya saya mau tanya nih satu nih, nih. Biasanya nih musisi sebelumnya itu sudah punya pacar belum? Pacarku ya. Iki. Akeh pacarnya tiba ya. Belum Mas. Oh, belum. Kok ngitung? Besok Mas yang daftar. Loh, ini Instagramnya Felix ini nih ya. Nih, di DM ya. Biasanya nih Pak Babin, udah nih. Ya. Orang musisi
biasanya kan carinya yang Good looking. Nah, kan ngerti kan bahasa Inggrisnya? Bisa bahasa Inggris ya? Mas? Gimana nih Mas? Kalau aku gini sih Mas. Kriterianya. Kalau kita nyari yang good looking, itu di atas good looking masih ada good looking lagi. Jadi nggak akan puas. Istimewa. Jadi yang Bagus, keren. Tidak boleh seperti itu. Secantik apa, menarik apapun paras kita harus tidak boleh menyombongkan diri. Sejauh mana kita pergi juga selalu ingat dengan Sang Ilahi. Itu pesan buat kita semua tentunya. Jangan pernah menilai seseorang dari fisiknya gitu. Jadi intinya nih Mas, saya butuh pengakuan nih. Masih jomblo intinya? masih. Weh, nah ini buat teman-teman kita nih yang pengen, nanti silakan hubungi lewat IG-nya ya. Mas Felix, satu pertanyaan. Ini kan sebentar lagi kita mau menghadapi nih perayaan Natal dan Tahun Baru. Pesan-pesan untuk penonton Omah Babin. Ya, buat penonton Omah Babin, ada Tahun Baru, ada libur Natal juga. Sebaiknya tetap di rumah aja karena virus masih belum selesai. Masih ada varian baru lagi nih, yang baru kan ada Omikron juga kan. Jadi lebih baik teman-teman tetap di rumah aja, terus jaga jarak dan tetap pakai masker demi kesehatan kita semua. Jangan lupa nonton channelnya Felix Official dan Omah Babin. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mas Felix atas kunjungannya. Semoga channelnya makin sukses, acaranya sukses, serta rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Pemirsa, menutup perjumpaan kita kali ini, kita banyak belajar dari Mas Felix bahwasanya sebetulnya kita jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena karya-karya yang kita hasilkan juga dari percobaan. Seberapa jauh perjalanan 1000 km juga dimulai dari langkah yang pertama. Jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah kita tidak mencoba karena kehilangan kesempatan. Bentar Pak Babin, ambil sesuatu. Ada apa ini, Dul? Oh, ini ada oleh-oleh nih Mas Felix. Aduh, terima kasih Mas Babin. Siap. Mohon maaf. Wih. Semoga berkenan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan pemirsa, ini sekaligus menutup perjumpaan kita dengan Mas Felix. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.